Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Para siswa sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita berjumpa kembali dengan video pembelajaran PAI SMA SMK. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang etos kerja dalam Islam yang bersumberkan dari Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang merupakan materi kelas 11 semester ganjil. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Nah, kompetensi ini ya, materi dari etos kerja ini adalah masih sambungan dari materi 2 minggu yang lalu, yaitu tentang mentaati aturan dan berlomba dalam kebaikan. Sehingga kompetensi dasarnya sama. Silahkan nanti dibaca. Selanjutnya kita langsung ke ayatnya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa yang menjadi dalil bagi kita, yang menjadi motivasi bagi kita umat Islam agar memiliki semangat kerja, etos kerja itu adalah Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Itu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jelas, kalimat di sini adalah wakuli amalu, perintah agar orang Islam, agar orang beriman bekerja. Para siswa sekalian, ini adalah terkait dengan asbabun nuzul. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Mereka semua bersepakat bahwa Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Jadi Islam sangat mendukung umatnya yang bekerja keras, ya, tidak kenal henti, terus berkarya, terus kreatif dalam bidang apapun, dalam level apapun, selama itu akan membawa kemaslahatan bagi umat. Ini adalah kandungan ayat dari At-Taubah 105. Ada 5, perintah beramal soleh, kemudian yang kedua, amal soleh yang dilakukan itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang dilakukan. Dalam Al-Zalzalah dinyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan perbuatan itu secara komprehensif, tidak hanya melakukan hal-hal yang bersifat ritual ibadah saja, tapi dalam aspek kehidupan sosial kita juga harus melakukannya, diwujudkan dalam kebaikan-kebaikan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang yang bisa memberikan contoh kebaikan. Uswatun hasanah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tentu bagi kita level uswatun hasanah yang bisa kita lakukan, ya sebisa kita mungkin. Kita bisa melakukan kebaikan, kemudian ditiru oleh orang, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
Selanjutnya ini adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan Quran surah At-Taubah, ya. Yang pertama, orang berilmu harus beramal, ya, ilmu pasangannya adalah amal. Kemudian yang kedua, sadar akan pentingnya etos kerja dan bekerja secara profesional. Ya, profesionalitas itu sangat dijunjung tinggi sebab nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian bekerja adalah sebagai ladang ibadah, urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Yang penting kita berbuat, yang penting kita berkarya. Hasilnya seperti apa? Nanti kita kembalikan kepada Allah. Selanjutnya, untuk menguatkan pembahasan kita, ada sebuah hadis, ya, dari Imam Bukhari, an Abi Ubaidillah, an Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf, annahu sami'u Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas bahwa Allah sangat mencintai orang, mencintai umatnya yang bekerja keras. Selanjutnya, para siswa sekalian, kalau kita lihat sekarang adalah definisi kalimat, ya. Etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan. Kemudian kerja, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang. Jadi secara umum kita bisa mengartikan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Karena kita seorang muslim, maka tentu semangat kerja itu yang menjadi dasarnya, yang menjadi keyakinannya adalah ajaran Islam. Nah, ini adalah ciri-ciri etos kerja. Ada 8. Yang pertama, memiliki tekad dan keyakinan, tidak mudah menyerah, kemudian bertanggung jawab, kreatif, istiqomah, jujur, ikhlas, dan disiplin terhadap waktu. Kedelapan ini adalah bagian dari etos kerja yang harus kita miliki. Kemudian prinsip etos kerja. Nah, ini ada 4, bekerja, beraktivitas, beramal karena Allah. Kemudian kedua, berorientasi akhirat. Yang ketiga, berkarakter al-qawi, yaitu memiliki reliability dan dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, berkarakter al-amin atau jujur, ya. Jadi jujur ini menjadi bagian dari prinsip etos kerja. Selanjutnya, urgensi etos kerja. Nah, ini adalah menjaga kehormatan diri. Etos kerja adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sarana beribadah kepada Allah, dan memperkuat karakter seseorang. Ini evaluasinya, silakan nanti dikerjakan, ya, dengan baik. Terakhir adalah studi kasus. Ini silakan kalian observasi di lingkungan kalian, cari 2 orang di lingkungan yang sukses menurut kalian dan teliti, ya, kira-kira apa faktor yang menjadi sebab mereka sukses dalam menjalani kehidupannya. Baik, anak-anakku sekalian, ini materi kita tentang etos kerja. Sekali lagi, pembahasan tentang etos kerja ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat, ya, memotivasi kalian agar bisa memiliki etos kerja yang tinggi. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.